Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ragil Agustini dengan NIM 2001025315 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD Dosen Pengampu Dr. Haji Ihsana El Koluko, MPD. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran dengan judul mengatasi masalah pengangguran terdidik. Apa itu pengangguran terdidik? Oke, pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Penyebab tingginya pengangguran terdidik di Indonesia ada 3 faktor. Faktor pertama, keterbatasan lapangan kerja. Jumlah pengangguran dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sementara itu, jumlah lulusan diploma maupun sarjana setiap tahun bertambah pula. Namun, peningkatan jumlah pengangguran tersebut tidak didukung dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja yang dapat menampung mereka. Selain jumlah lapangan kerja yang sedikit, umumnya entitas bisnis baik yang dikelola pemerintah maupun swasta lebih memilih mengedepankan pemberdayaan karyawan yang lebih berpengalaman dibandingkan dengan para fresh graduate yang dinilai masih kurang terampil, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk dapat memenuhi tuntutan manajemen. Hal tersebut terbukti dalam masa pensiun pegawai negeri sipil yang relatif lebih dari usia produksi atau bervariasi pada sektor swasta, sementara jumlah karyawan baru dalam satu induk perusahaan hanya sebagian kecilnya saja. Kedua, orientasi menjadi pegawai. Penyebab yang kedua ini mungkin merupakan turunan dari penyebab kurang tersedianya lapangan kerja di Indonesia. Dengan sedikitnya jumlah lapangan kerja, seharusnya menjadikan peluang yang baik bagi para lulusan diploma maupun sarjana untuk memulai bisnis dengan berbagai ilmu yang dimilikinya. Misalkan, pertama, sarjana akuntansi dapat membuka kantor akuntan publik yang tentunya dengan pendidikan yang memadai. Kedua, sarjana pertanian dapat membuat semacam budidaya hortikultural yang sukses dengan ilmu atau teknik pertanian yang dikuasainya dan sebagainya. Tetapi yang terjadi saat ini sangat bertolak belakang dengan yang seharusnya disebutkan tadi. Orientasi para fresh graduate umumnya lebih tertarik untuk bekerja di kantor yang dinilai memiliki prestige yang lebih besar daripada perwirausahawan. Padahal di setiap universitas sendiri ditanamkan nilai-nilai entrepreneurship sebagai wujud upaya mengurangi pengangguran di negeri ini, yaitu dengan mencetak lulusan yang dapat memanfaatkan ilmu pengetahuannya dan mengaplikasikannya sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru. Yang ketiga, rendahnya mutu pendidikan tinggi. Selain itu, rendahnya mutu pendidikan tinggi juga perlu ditinjau dari sisi kemampuan universitas maupun Kementerian Pendidikan dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Keduanya memiliki peran sentral dalam menyediakan kurikulum pendidikan yang memadai, menyediakan tenaga pengajar yang profesional, berkompeten, dan ahli di bidangnya, dan menyediakan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan minat dan bakat. Dengan kenyataan yang ada saat ini, pemenuhan semua kebutuhan itu masih belum maksimal. Apalagi dibandingkan dengan output kualitas SDM yang diharapkan, karena bagaimanapun juga pemenuhan kualifikasi mutu pendidikan secara langsung akan meningkatkan lulusan yang berkualitas dan diharapkan lulusan tersebut memiliki atau memenuhi
kualifikasi perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Sehingga dengan kata lain, secara tidak langsung, rendahnya mutu pendidikan di dalam negeri dapat berdampak pada ketertarikan industri bisnis terhadap lulusan yang dihasilkan. Oke, selanjutnya, solusi tingginya pengangguran terdidik di Indonesia. Permasalahan sosial seperti tingginya pengangguran terdidik memang menjadi isu nasional yang hanya dapat diselesaikan dengan kontribusi semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakatnya. Di samping memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, pemerintah dapat menghimpun investor dari berbagai pihak, baik daerah maupun swasta, untuk turut membuka lapangan kerja di daerah-daerah dengan tingkat kepadatan pengangguran yang tinggi. Yang kedua, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, universitas, beserta Kementerian Pendidikan Nasional juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut dapat saling berkoordinasi dalam hal merancang kurikulum yang menetapkan nilai-nilai kewirausahaan yang aplikatif, seperti membentuk mata pelajaran atau kuliah kewirausahaan yang berkelanjutan. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan tersebut harus berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lulusan dari negara lain, sehingga kesempatan untuk mendapat kerja di negara lain terbuka lebar dan mengurangi ketergantungan lapangan kerja di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, masyarakat umum juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidupnya masing-masing. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas serta potensi dirinya. Dapat dilakukan dengan memperkaya diri dengan pemahaman ilmu, pengetahuan terkait dengan bidang kerja yang merupakan potensi diri yang telah dikenali sebelumnya. Dan yang kedua, masyarakat juga perlu mengubah orientasi menjadi pegawai untuk menjadi wirausaha sukses untuk dapat mengurangi masalah pengangguran di Indonesia secara umum. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.